Haleluya. Bu Ayu bisa dibuka mute-nya. Oh, sorry sebentar. Oke. Ya, baik Bu Ayu silakan. Dibuka dulu mute-nya, Bu. Oke. Ya. Shalom, Oke, selamat shalom. malam, Baik, puji Pak nama Frans. Tuhan. Ya, baik. Malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian dari Ibu Ayu. Saya persilahkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya. Terima kasih sebelumnya buat kesempatannya. Saya cuma mau bilang terima kasih, Tuhan Yesus baik di hidup saya. Saya berterima kasih juga sama Ibu Eli, yang nomor satu Tuhan Yesus, kedua Ibu Eli dan tim, Pak Frans juga mendampingi saya selama kurang lebih 2 tahun ya. Saya curhat sama Bu Eli di Instagram. Saya ngikutin dia, saya followernya dia gitu. Saya bilang sama Bu Eli, Bu Eli, saya mau bunuh diri. Saya bilang gitu sama Bu Eli. Ini kisah yang 2 tahun lalu ya, saya kesaksian sama Pak Frans ya kalau nggak salah. Terus yang kuat ya Bu, gitu. Memang waktu saya di keadaan yang seperti itu, jujur saya down, ya, saya bingung. Saya itu banyak pergumulan. Saya bilang sama Bu Eli, saya kaget juga loh. Saya bilang sama Pak Frans, itu yang bales tim doa atau Ibu Eli langsung ya? Kok seorang Ibu Eli ya mau gitu membalas saya yang bukan siapa-siapa. Saya mikir kalau Ibu Eli aja masih mau peduli sama saya, apalagi Tuhan Yesus gitu. Jadi jujur ya, pada saat itu saya apa ya, combo-combo double complete, permasalahan saya. Saya punya, keuangan tidak baik, saya ditipu orang sehingga hampir total 2,5 miliar dan saya harus tanggung jawab. Saya, karena ditipu itu, terus terang suami saya tidak mendukung dan, diusirlah saya untuk pergi ke Melbourne. Sekarang saya tinggal di sini, terus ibu saya tuh stadium 4 cancer. Terus, saya nggak punya uang sama sekali. Saya juga, bingung ya mau kemana saat itu. Saya juga, selain itu saya punya, masalah keluarga, komunikasi sama suami saya nggak baik. Akhirnya saya pergi sendiri ke Melbourne gitu. Dan di sini saya awalnya pergi di sini tuh ya, ngelamar kerjanya cuma jadi tukang cuci piring gitu. Tapi karena bosnya lihat, dia bilang saya bisa bahasa Inggris, jadi saya dikasih kerjanya jadi waiters gitu. Akhir jadi waiters, habis itu saya di-upgrade lagi jadi kasir, berarti bahasa Inggrisnya lebih baik lagi. Terus saya di-upgrade lagi jadi penjaga lounge gitu. Eee, saya di-upgrade lagi. Nah, jadi karena saya jaga lounge, saya bisa ngobrol dan ketemu banyak orang-orang yang levelnya lebih tinggi lagi. Saya ditawarin orang kerja gitu. Dia bilang, "Mau nggak jadi sales mobil?" Ah, saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, saya jadi sales mobil." Saya ngomongnya juga belum pede, bahasa Inggris saya belum bagus, tapi kalau bersama Tuhan ya udah, puji Tuhan. Akhirnya saya sekarang, utang saya mulai lunas ya, utang itu nggak abadi. Jadi yang abadi itu Tuhan Yesus, kalau utang tuh dicicil lah ya lama-lama puji Tuhan, habis juga terkikis gitu. Saya bersyukur gitu ya, Tuhan Yesus baik dan selama perjalanan saya juga suka ikut, khotbah-khotbahnya Bu Eli yang selalu bilang, Bu, jangan, ngerasa kalau cintanya suami itu, selamanya sampai dibawa mati gitu, itu salah. Saya tuh dulu ya, segala-galanya tuh kalau teman-teman saya yang deket saya tuh bilangnya, saya bucin sama suami saya gitu. Tapi sekarang udah nggak urus. Saya udah fokus sama Tuhan Yesus, saya juga nggak fokus sama masalah saya fokus sama kebaikan Tuhan. Waktu, Bu Eli bilang, cintanya Tuhan loh yang abadi gitu, ikut Tuhan Yesus loh yang paling benar. Tuhan tuh udah kayak apapun masalahnya Tuhan Yesus solusinya gitu. Jadi saya dengerin Ibu Eli ngomong, saya catat semua yang dia omong, saya bikin catatan, terus saya pelajarin, saya fokus sama perbaikan diri saya sendiri. Singkat waktu, setelah saya fokus sama apa yang saya sama masalah saya tinggalin, saya fokus sama Tuhan, karena, karakter saya yang mungkin yang tadinya saya nggak tahu bersyukur, nggak tahu terima kasih, lama-lama, karakter saya, dirubah Tuhan dan saya, nasib saya pun dirubah Tuhan gitu.
sekarang saya satu-satunya sales mobil wanita di kantor saya, terus saya juga satu-satunya orang Asia di kantor yang dipercaya bisa jual mobil brand Eropa, dan puji Tuhan saya yang nggak punya apa-apa sekarang, Tuhan kasih mobil kantor. Iya, ya mungkin mungkin menurut orang biasa aja gitu ya, tapi saya baru rasain gitu kayak saya nggak minta, tapi Tuhan kasih dan sediain. Eee, mmm, banyak hal-hal yang bikin saya sedih, kecewa gitu ya dalam hidup, kayak Tuhan Tuhan anak saya nggak sama saya gitu, suami saya nggak sama saya. Tapi ketika saya fokus dengan apa yang saya punya gitu, saya ingat, kisah Tuhan Yesus, nyembuhin janda, bukan janda ya, nyembuhin, wanita pendarahan 12 tahun, dan wanita itu cuman bilang, eee saya jabah jubahnya Tuhan Yesus dan, saya akan sembuh gitu. Jadi poinnya adalah fokus aja sama apa yang kita punya gitu, nggak apa-apa Tuhan mau jawab mau nggak jawab saya nggak apa-apa. Akhirnya, kemarin tuh, bulan Juli suami saya bilang, "Ini anaknya mau dibawa nggak dari Indonesia ke Australia?" Saya bilang, "Saya mau." Akhirnya anaknya ikut saya lagi, balik lagi, tinggal sama saya di Melbourne. Dan waktu itu Father's Day tanggal 1 September anak saya bilang, "Ma, saya pengen ketemu papa," gitu, karena Father's Day. Saya bilang, "Nggak papa, nggak punya papa juga kan namanya orang yang nggak bisa maksa gitu, kalau emangnya orang yang nggak mau, saya udah siap, saya udah lepasin semuanya gitu, kalau memang mau udahan atau gimana." Tapi waktu saya pulang, saya kerja, anak saya telepon, "Ma, papa pulang." "Oh ya, suruh masuk," cium tangannya, bilang dia baik-baik, nggak apa-apa gitu. Dan puji Tuhan tahun ini kami, bareng-bareng, lagi apply kerja buat, pelayanan di gereja di Melbourne. Terima kasih, mmm, Eli, terutama Tuhan Yesus ya, nggak gampang memang, even though udah pemulihan keluarga pun kadang saya inget gitu waktu, kita, apa ya, perkataan buah-buah roh ya, tahan emosi, jangan meledak. Karena jujur kan, namanya orang ya masa lalu ya, mungkin suami saya suka bahas-bahas yang dulu gitu. Dia juga suka ungkit-ungkit yang aneh-aneh, saya cuman diem aja. Terus dianya juga di Jakarta juga mungkin aneh-aneh juga, tapi udah itu udah semuanya masa lalu, saya nggak inget-inget lagi. Pengendalian diri, lemah lembut, gitu, setia, itu aja yang saya ingat. Tapi kalau dia mungkin lagi ngomong suka keluar konyolnya, tak tinggal nyuci piring, tak tinggal mandi. Jadi ya puji Tuhan Roh Kudus bekerja ya, jadi nggak sempet yang aneh-aneh. Jujur ya Bu Eli, saya kalau apa ya, kalau hukum mungkin nggak ada gitu, adalah di hati saya gitu bawaannya dulu ya, waktu karakter saya belum berubah, saya pengen tusuk dia gitu di dadanya, karena dia nyakitin saya. It's very bad, it's hurting me very bad. Apa yang dia kata-katakan saya, terus apa sikapnya dia ke saya, tapi saya nggak mau ingat itu lagi, sudah masa lalu ya. Kata Tuhan kan maafin, ya udah, saya mau ikut Tuhan berarti, eee, kedagingan saya salibin, manusia roh saya hidupin gitu. Pokoknya kata Bu Eli kan, jaga hati ya, saya berusaha untuk jaga hati yang baik gitu, bersyukur dalam segala hal, karena saya percaya Tuhan bekerja, untuk mendatangkan kebaikan, apapun itu, walaupun, eee, apa ya, berat ya. Saya tuh tinggal sendirian loh di Australia, debt collector datang, saya mau dipanggil di court gitu, eee saya punya usaha kos-kosan sama kontrakan, itu semua juga saya yang ngurusin ya, kayak lampu rusak atau apa, terus saya tinggal sendirian. Nggak gampang memang, terus banyaklah kendala-kendala ya, belum temennya suami saya konyol gitu, temennya suami saya deketin saya, "Apa ini?" Gitu mah. Saya sangat percaya saya punya Tuhan, walaupun saya sendirian, ada satu pribadi yang nggak akan ninggalin saya. Mungkin utang saya segunung, mungkin masalah segunung, walaupun akhirnya Tuhan panggil ibu saya tetap bilang mungkin itu yang terbaik gitu.
Tapi kita nggak terima ya kenyataan hidup. Tapi saya cuma mau bilang, saya bersyukur dalam segala hal gitu. Pasti Tuhan pulihkan, nggak tahu kapan, tapi pasti ada. Dan ada satu ayat yang saya juga suka menguatkan saya di Matius 6 ayat yang ketiga empat. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan ada lagi satu ayat yang sangat menguatkan saya, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi di situ saya diingatkan kalau apapun yang terjadi ya bersukacitalah, walaupun kenyataan hidup nggak segampang itu gitu, tapi nggak apa-apa bersama Tuhan, nggak apa-apa. Dan saya juga banyak belajar gitu dari kasus saya sendiri untuk uh, lebih fokus ke Tuhannya, bukan ke masalahannya, lebih fokus ke diri sendiri dan mengembangkan diri sendiri. Kita tuh dikasih Tuhan loh pasti ada talenta gitu. Mungkin kita kelihatannya, aduh udah tua nih, udah umur 40, anak juga udah gede, kayak apa ya, tapi Tuhan pasti mempunyai banyak cara untuk uh, tunjukin kita jalan keluarnya. Yang penting taat dan setia, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Amin. Terima kasih Pak Frans. Wow, tepuk tangan dulu bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Wah, luar biasa ya, Tuhan bekerja. Sekarang sudah apply untuk mau melayani ya di sebuah komunitas. Nah, ini Tuhan bisa jadikan semuanya indah. Nah, ini pertanyaan saya selalu sama kepada setiap orang-orang yang putus asa, yang pengen bunuh diri. Apa sih yang terjadi dalam hidupnya ketika ingin memutuskan untuk bunuh diri itu? Memang sudah sama sekali nggak ada jalan keluar, atau udah lebih baik mati aja beres sekali begitu, atau gimana Bu Ayu waktu itu kondisinya? Saya punya teman, sahabat pribadi saya. Oh, saya di Jakarta ya Pak Frans ya. Saya pramugari private jet. Saya kenal sama orang-orang jet set yang punya pesawat ya. Tapi saya kan nggak ambil kesempatan untuk konyol gitu ya. Maksudnya ngapain lah apa-apa gitu. Saya punya teman sahabat pribadi saya tuh tukang ojek ya. Kebayang nggak? Saya tuh nggak punya uang Pak Frans sama sekali. Sampai saya usir saya dari negara saya, Indonesia. Saya nggak punya uang. Saya bilang sama dia, gue pinjam duit dong, 5 juta buat apa katanya, buat beli tiket ke Melbourne gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, dikasih pinjam sama dia. Saya bersyukur gitu, saya nyampe hari Selasa, Rabu saya interview, saya langsung Kamis tuh saya langsung kerja di Melbourne. Kalau di Melbourne itu biasanya kerja tuh dibayarnya mingguan ya, jadi orang nggak ada tuh kayak apa bulan atau apa gitu. Puji Tuhan, jadi minggu depannya saya langsung punya tuh ke Melbourne, nggak bawa uang sama sekali. Tapi kakak saya tuh telepon, dia bilang gini, "Mas saya, lo di mana? Check-in counter." "Di mana check-in counter?" "Mau ke Melbourne." "Ngapain lo? Konyol," dia bilang gitu. "Iya, memang aku pamit mau ke Melbourne, aku nggak bawa anak, nggak bawa suami, ya udah aku pergi aja." Terus kata kakakku, "Aku ada uang $100 Australian dollar cash gitu. Aku gojekin ya," gitu. Ya udah digojekin, aku ketemu sama tukang gojek di check-in counter. Aku cuma bawa itu aja. Aku cuma bawa itu, kebayang nggak Pak Frans? Aku nggak ada uang, nggak ada apa. Dan aku cuma bilang, Tuhan aku nggak tahu mau ngapain. Gitu. Ya udah, di situ aja gitu. Itu kan buat aku ya, kalau aku ingat flashback ya, ih gila ya gue $100 di negara yang gue nggak kenal banyak orang, dan ya udah, oh berani gitu. Dan emang nggak ada uang juga untuk kayak gitu. Terus aku juga ada utang juga, miliar ya itu ya utangku ya. Tapi puji Tuhan sekarang udah mulai tinggal sedikit banget, mungkin 10%-nya, mungkin juga cuma 5%, harusnya 10%-nya. Puji Tuhan, jadi sedikit demi sedikit saya kerja sampai 3 job ya, 80 jam, sampai kaki saya sakit, badan saya sakit semuanya. Pokoknya pagi, siang, sore, 7 hari saya kerja, even saya biasanya gereja dulu, habis gereja, sebelum gereja atau saya volunteer kan, saya bisa jemputin orang-orang yang nggak punya mobil, terus saya ke gereja dulu, terus saya pokoknya bener-bener
apa ya, Frans, nggak ada harapan gitu. Saya makanya maunya bunuh diri aja, mau mau cepet aja gitu, biar cepet I had enough gitu. Terus saya itu puji Tuhan ya, apa, kalau di Jakarta tuh saya suka kirim-kirim uang gitu. Nah itu, eee, saya mikir saya capek gitu, karena di tabungan saya udah nggak ada. Tapi terakhir saya di tabungan itu ada Rp100.000 di BCA. Nah terus adik saya tuh bilang gini, "Lagi ngapain?" Itu sekitar jam 3 pagi Melbourne ya, berarti jam 11 Jakarta. Saya udah mau ambil pisau aja tuh bawaannya Pak Pra, atau enggak saya ngambil pisau, depan rumah saya kan jalan raya, saya pengen nabrak di situ, di tengah-tengah jalan saya pengen diberhenti di situ. Terus dia bilang gini, "Tolong dong kirimin uang, nggak ada uang buat isi listrik." Saya bilang, "Really? How dare you in the middle of night you say that?" Gitu. Terus tapi Tuhan kasih saya ditaruh di hati saya bilang gini, "Kamu tuh bermanfaat loh, makanya dimanfaatin sama orang," gitu. Saya ini bervalue, saya gini-gini ada uang, ada kerja, berarti kerjaan saya minimal uang saya bisa dipakai buat orang di Indonesia itu kepake gitu. Mungkin saya nggak suka sama hidup saya, at least duit saya disukain sama orang Indonesia gitu, saya mikirnya gitu. Sama keluarga pasti uang saya kepake atau minimal buat bayar utang, I can still can gitu. Akhirnya itu aja sih Pak, saya bener-bener udah nggak ada pengharapan lagi. Tapi waktu itu saya apa ya namanya, inbox Bu Eli itu dijawab gitu, saya juga kaget. Saya inbox dia pagi, pas udah jam sekitar 11 Melbourne lah ya, mungkin jam 7 pagi Jakarta ya. Saya kan mungkin, DM-nya Bu Eli mungkin jam 2 3 pagi, nggak mungkin ya Bu Eli bangun ya. Akhirnya dia jawab, dia bilang, "Ibu tinggal di mana? Ibu gimana? Terus apa Ibu baik-baik?" Terus apa ya Bu Eli kasih saya, live-live, akhirnya saya ikutan gitu. Pokoknya saya ikutan Bu Eli aja, dengerin aja gitu. Terus dengerin, terus jalanin, ya dengerin, jalanin. Akhirnya punya kekuatan, jalanin aja gitu. Terus banyak yang ternyata kesaksiannya banyak juga yang lebih parah ya Pak Frans ya. Ada yang digebukin, ditonjokin. Kalau aku kan paling nggak ketemu anak, nggak ketemu suami. Terus ngelihat suami bukti-bukti aneh-aneh, aku lah, aduh puyeng, palaku udah tambah puyeng, tapi aku fokus aja udah. Aku fokus aja, aku persisten, konsisten, disiplin gitu. Disiplin untuk berpikir yang baik, konsisten untuk berpikir yang hidupku punya Tuhan, terserah Tuhan, aku udah terima gitu. Kalau aku udah terima kayak nothing tulus, kalau Tuhan mau ngapain ya udah ikut aja. Aku udah terima gitu kayak, oh ya udah aku terima, aku ikhlas gitu. Memang um, kadang kuncinya di banyak permasalahan kita nggak terima ya. Kayak, excuse me, this is the way you treat me gitu. Oh, aku tuh bener-bener mau stabbing suamiku tuh kayak apa tuh bahasa Indonesianya? Stabbing tuh kayak mau itu loh, Pak Frans di dadanya tuh mau tak pisau tuh pengen tak giniin. Tapi kan aku kan itu gila ya, kalau nggak ada Tuhan Yesus kan mungkin I can do that gitu. Tapi kan mungkin kalau aku do that, aku nggak bisa jadi sales sekarang dan aku nggak bisa ngobrol sama Pak Frans gitu. Bener nggak sih? That's what I meant. Makanya apa ya, karakterku dirubah, nasibku Tuhan rubah dan aku sangat bersyukur banget sama pelayanan Bu Eli yang luar biasa bisa menguatkan ibu-ibu di seluruh Indonesia atau dimanapun berada. Terima kasih. Wah, tepuk tangan sekali lagi. Tuhan Yesus luar biasa. Ya, kita mendengar lagi satu kesaksian yang luar biasa ya. Dan ini sudah untuk yang kesekian kali ya, bagaimana media sosial kita walaupun terpisah jarak begitu, tapi ternyata sangat ampuh untuk menolong banyak orang yang dalam kondisi buruk, depresi begitu ya. Wah, yang mau bunuh diri Iya, atau apa. iya, Pada iya, akhirnya semua bisa dipulihkan. Dan selamat iya. Bu Ayu ya, Terima selamat kasih. melayani juga nantinya bersama suami. Tuhan mau pakai kalian untuk jadi berkat, menolong lebih banyak orang di Australia sana ya, yang Amin. mungkin punya persoalan yang sama dengan Bu Ayu. Jadi percaya Tuhan pasti mau pakai kalian. Thank you Bu Ayu sekali Amin. lagi. Terima Salam buat kasih Pak keluarga. Frans. Iya, salam Baik, buat terima keluarga. kasih. Tuhan Yesus Tetap semangat. Tuhan memberkati. Yesus memberkati. Amin, amin.